Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana pada pagi Syawal yang cerah ini kita masih diberikan semangat tentunya, kesempatan untuk terus berdiskusi, bersilaturahmi melalui Rado Institute. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan coba melaksanakan perbincangan ringan di seputar ilmu matematika, terutama sekali tentang bagaimana sebaiknya seorang dosen matematika atau dosen ilmu sains, ilmu teknik mengajar kepada mahasiswa. Oleh sebab itu pada perbincangan kali ini kita memberikan judul irama dosen sains dan teknik dalam memaksimalkan penyampaian materi kuliah kepada mahasiswa. Jadi yang kita maksudkan irama di sini guys, adalah bukan irama dangdut, irama pop, bukan begitu. Karena setelah sekian lama mengajar, saya pribadi mempunyai pengalaman bahwa ketika mengajar kepada teori-teori yang susah, yang rumit, itu mahasiswa selalu bertanya, memberikan komen atau pendapat. Di antaranya adalah, Bapak terlalu cepat mengajar. Terus yang juga sering saya dapati ketika mengajar teori-teori yang rumit adalah, Pak tolong diulang. Nah ini adalah dua bahasa yang sering, dua pernyataan komen mahasiswa yang sering saya jumpai setelah sekian lama mengajar adalah, satu, terlalu cepat, dua, tolong diulang. Nah komen-komen ini sering ditanyakan pada materi-materi yang rumit. Biasanya materi-materi yang rumit itu datangnya di pertengahan. Jadi di awal-awal belum rumit, seperti kebiasaan ilmu sains atau matematik dan ilmu teknik itu makin ke ujung makin rumit. Nah disinilah diperlukan irama tadi dalam mengajar. Dosen tidak hanya pandai mengajar, tetapi dosen sekaligus mengerti irama mengajar. Pada bagian mana dia harus lambat mengajar, pada bagian mana dia harus mengulang-ulang. Saya tidak membayangkan bagaimana seorang dosen jenius mengajar di daerah-daerah, bukan di pusat kota. Katakanlah di daerah-daerah provinsi-provinsi yang tidak berada di Jawa. Dosen-dosen jenius ini kita ketahui bahwa ketika kuliahnya tidak mengalami hal kesulitan-kesulitan dalam memahami teori ketika diajarkan. Jadi ketika seorang dosen jenius mengajar, maksud saya dosen yang memiliki kemampuan akademik di atas rata-rata, ketika mengajar ke daerah-daerah, dia tidak mengetahui mana bagian yang rumit itu, dia nggak tahu di mana rumit karena dia mudah memahami semua teori, sehingga dalam mengajar dia terbawa karena semua bagian dia anggap mudah gitu. Nah jadi mungkin ke depan kita perlu bincang lagi tentang seperti apa sosok dosen daerah yang mengajar daerah ini perlu. Atau dosen-dosen jenius ini cukup kita letakkan di lembaga-lembaga penelitian saja biar dia meneliti. Atau dosen-dosen yang jenius ini ngajar di tempat universitas-universitas top seperti ITB, UGM dan seterusnya. Karena dosen yang super jenius ini kalau kita letakkan mengajar di daerah, ya kita sangat paham
Dia tidak akan tahu di mana seharusnya irama itu diletakkan. Di mana seharusnya penekanan atau bagian-bagian yang harus diulang-ulang atau bagian yang harus dilambatkan dalam mengajar. Ini dosen jenius enggak tahu. Karena di awal-awal jadi mahasiswa memang sudah jenius, mengerti semua, mudah semua gitu. Jadi enggak tahu mana bagian yang susah. Beda dengan dosen-dosen yang memang di awalnya itu mempunyai perjuangan yang ekstra keras dalam memahami ilmu pengetahuan. Dari S1, S2, S3 gitu, bertahap. Banyak kendala, banyak yang harus dipahami kembali dengan ekstra ketat. Sehingga dosen-dosen yang seperti ini sangat paham dengan kondisi lapangan. Sangat paham mana bagian-bagian yang harus diajarkan dengan menggunakan cepat, dengan menggunakan irama lambat, atau dengan menggunakan irama yang berulang-ulang. Nah, ini tadi yang kita maksudkan, irama dosen mengajar. Sehingga ketika masuk satu bab, masuk introduction, oke, udah lancar, tanpa halangan, dosen bisa lari dengan kecepatan yang cepat. Ketika masuk pada bagian yang rumit, terutama ada penjelasan rumus, pembuktian teorema, aplikasi rumus, dosen mulai lambat. Nah, ini iramanya lambat. Ketika menyelesaikan soal, nah di sini dosen mulai melakukan berulang-ulang iramanya dalam mengajar tadi. Nah, ini yang harus kita cerna pahami dengan baik, bahwa dosen tidak hanya harus pandai mengajar, tetapi dosen harus tahu pada bagian-bagian mana irama cepat, irama lambat, irama ulang berulang itu harus diterapkan pada bahan ajarnya. Kalau dosen tentu dia tahu gitu, mana yang seharusnya irama cepat, irama lambat, irama berulang-ulang, dia tentu tahu karena bidang dia. Terutama kecuali yang kita sebut tadi dosen jenius. Dia nggak tahu mana sulitnya, memang dia belajar nggak pernah sulit kok, orangnya namanya jenius. Kemampuannya di atas rata-rata, mudah semua persoalan ditanggapinya. Jadi seperti kita sampaikan tadi, mungkin suatu saat kita akan perlu berbincang lagi. Kita mungkin membagi dua jenis dosen. Dosen yang jenius, fokuskan pada lembaga penelitian seperti BRIN, LIPI, atau apapun namanya. Dosen yang memang mempunyai perjuangan dari awal yang super ketat, super keras. Ini mungkin kita bisa letakkan sebagai dosen untuk mengajar putra mahasiswa-mahasiswi Indonesia. Kita tidak bisa memungkiri bahwa SDM yang masuk ke universitas itu tentu berbeda-beda. Terutama di daerah-daerah provinsi-provinsi yang tidak berada di pusat kekuasaan atau pusat pemerintahan. Kita tahu bahwa kita tidak menutup mata, bahkan di beberapa universitas kita katakan bahwa di program studi matematika misalnya, itu saking tidak adanya mahasiswa, kadang-kadang itu bukanya sampai bergelombang-gelombang, gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3. Jadi semakin tinggi gelombangnya, semakin nggak ada minat 100% mahasiswa sebenarnya kuliah di sana. Jadi kalau kita bayangkan dalam suatu program studi matematika, inputnya adalah SDM yang nanggung-nanggung, yang tidak 100% minat dalam bidang matematika, diajar oleh dosen super jenius tadi, tentu akan kelabakan mahasiswanya. Bagaimana tidak kelabakan? Dosen jenius tidak tahu mana bagian yang rumit, mana bagian yang super rumit, dia nggak tahu karena semuanya dianggap mudah. Tetapi dosen yang memiliki perjuangan yang keras dari awal untuk memahami teori, dia akan paham kapan dia gunakan irama lambat, kapan dia akan gunakan irama cepat,
kapan dia akan gunakan irama berulang-ulang dalam memberikan pengetahuan pembelajaran matematika. Oke guys, kita simpulkan perbincangan menarik pada pagi hari ini. Sangat diperlukan pengetahuan dosen tentang irama mengajar di dalam kelas. Perhatikan teori pembelajaran, lalu satukan dengan irama tadi. Perlu diberikan tanda-tanda tertentu pada bagian mana seharusnya irama cepat, pada bagian mana seharusnya irama lambat, pada bagian mana seharusnya irama itu dilakukan berulang-ulang. Saya Rado Yendra dari Rado Institute. Sangat menarik sekali perbincangan pagi kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.